hari ini, Senin 14 Juli 2025, kami selaku prinsipal menyatakan kami sudah memegang 5 bendel bukti asli, ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada. Bukan hanya fotokopi, tapi ijazahnya asli. Jadi ijazah yang bisa pegang bukan hanya ijazah, lengkap dengan transkrip nilai, lengkap dengan semua bukti-bukti, dan diserahkan langsung oleh, terima kasih untuk kakak-kakak kelas saya, mahasiswa UGM yang asli. Dan itu adalah dari Fakultas Kehutanan yang lulus angkatan 85. Jadi itu pada periode tahun 85 dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang asli. Jadi kami sudah mendapatkan tim hukum termasuk tim advokasi, kami sudah mendapatkan, mohon izin masih di tangan kami karena atas pesan dari yang bersangkutan kami memegang amanah betul. Jangan ditunjukkan dulu, nanti di pengadilan baru ditunjukkan. Waduh, kasihan. Pimpinan UGM sekarang ini semakin dipermalukan oleh sebagian alumninya sendiri. Kenapa? Lihat tuh. Sejumlah alumni UGM tahun 1985, baik dari Fakultas Kehutanan maupun fakultas-fakultas lainnya, menyerahkan ijazah asli mereka ke Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar, ke adik-adik kelas mereka, untuk dijadikan barang bukti saat nanti di pengadilan, menunjukkan ke para hakim, juga ke polisi, bahwa ijazah UGM alumni tahun 1985 seperti yang mereka miliki. Padahal sebelumnya Rektor UGM, pimpinan UGM termasuk dekan Fakultas Kehutanan UGM sudah meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi alumni tahun 1985 dan ijazahnya seperti yang beredar di media sosial atau media massa itu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh UGM adalah kembali menunjukkan ke publik ijazah asli Pak Jokowi yang pernah dilegalisir di UGM, di Fakultas Kehutanan tentu saja. Tunjukkan bahwa sama dengan ijazah asli alumni UGM yang sekarang ini dimiliki atau berada di tangan Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau tidak sama, berarti UGM, rektor UGM atau pimpinan UGM termasuk dekat Fakultas Kehutanan sekarang itu melakukan kebohongan publik. Ini berbahaya untuk lembaga akademis. Tapi saya yakin bahwa Pak Jokowi pernah kuliah di UGM, di Fakultas Kehutanan, lulus tahun 1985, dan ijazah yang masih disimpan dan tidak mau ditunjukkan ke publik itu sama dengan ijazah teman-temannya yang sekarang ini ada sebagian di tangan Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau ternyata Pak Jokowi ijazahnya itu tidak sama, itu berarti diragukan. Dan kalau diragukan berarti saya kasihan, saya prihatin, dan saya ikut malu sebagai bagian dari pendukung Jokowi yang kampanyekan Jokowi dulu ya. Bareskrim pun sebetulnya harus mengulang. Ya, kalau serius ya, kalau tidak mau dipercaya oleh publik bangsa ini, Bareskrim Mabes Polri juga harus kerja profesional dan ya tidak berada dalam tekanan politik. Untuk apa sih itu? Ini kan polisi dibiayai oleh rakyat. Jadi harus patuh pada aturan, tegakkan profesionalisme dan aturan itu sendiri. Gitu. Nah, tunjukkan, akui bahwa kalau ijazah yang asli tahun 1985 seperti yang dimiliki oleh alumni tahun 1985 yang sebagian berada di tangan Pak Roy Suryo. Ya guys, tentunya ini adalah malapetaka bagi Pak Mulyono dan angin segar bagi si penggugat ijazah Pak Mulyono. Apalagi
pernyataan Bang Roy Suryo bahwa dia sedang mengantongi ijazah asli UGM, Fakultas Kehutanan. Nah, ini tentunya membuat Pak Mulyono semakin ketar-ketir, dan para penjilat-penjilatnya sudah dipastikan akan semakin kerepotan untuk bagaimana agar bisa memberikan pembelaan-pembelaan terhadap Pak Mulyono. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita lanjut saja bagaimana komentar-komentar selanjutnya. Komentar yang sangat menohok dari para netizen. Untuk itu langsung saja ke videonya. Guys, ijazahnya Jokowi ini asli atau palsu? Saya tidak bisa bilang ijazahnya Jokowi ini asli ataupun palsu. Tapi ada 3 orang saksi kunci yang mengatakan ijazahnya Jokowi ini asli. Yang pertama, Bapak Jokowi sendiri. Ini dia. Tadi, sekali lagi, Mas Muco, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu. Saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju, dibentak balik. Begitu maju dibentak kok galak sekali. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo. Nah, yang kedua yang mengatakan ijazahnya Jokowi itu asli adalah Bapak Kasmujo. Ini. Terus kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya Pak. Salah itu. Iya Pak. Bentar lah Pak. Biar ini untuk negara Pak. Saya baru 3B, tidak bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi. Jelas bukan. Bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak. Oh bentar lah Pak. Maaf. Nah, yang ketiga yang mengatakan ijazahnya Jokowi itu asli adalah Bapak Mulyono. Ini. Sebenarnya Pak Kasmujo itu Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. sebagai Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Oke, itu adalah 3 orang saksi kunci yang mengatakan bahwa ijazahnya Jokowi ini asli. Jadi buat netizen semuanya, mana yang kalian percaya di antara orang bertiga ini? Tulis di komen, oke? Kata Rocky Gerung sambil bercanda dan sedikit tertawa tentang ijazahnya mantan Presiden Joko Widodo. Ngobrol dia sama temannya. Dia bilang, Rocky Gerung, ijazahnya asli. Iya, beneran. Ijazahnya asli. Yang palsu pemiliknya. Sambil ketawa dia sambil makan-makan. Memang ini orang cerdas, pintar, idealis. Selalu di relnya sampai detik ini. Semoga panjang umur, ilmunya bermanfaat buat rakyat Indonesia dan bangsa ini. Thank you, Rocky Gerung. Konoha memang ada-ada saja, aneh-aneh aja. Masa pengguna jasa palsu bisa jadi pemimpin? Heran, lihat. Pengguna jasa palsu kok dilawan. Mengikuti kasus ijazah palsu dari awal sampai sekarang, saya jadi punya satu kesimpulan bahwa kalau pemimpin tidak bertakwa kepada Allah itu pasti culas, pasti zolim. Masa ada rakyat yang mempertanyakan ijazah pemimpinnya, kemudian dianggap kriminal, Gus Nur dan Bambang Ti di penjara misalnya. Padahal kan ijazah ini penting. Wong kita mau ngelamar kerja, kita mau melanjutkan pendidikan juga kan yang ditanya ijazah. Dan kita dipaksa menerima statement-statement yang menurut saya itu nggak cerdas. Kalau ijazah diperlihatkan akan chaos, memperlihatkan ijazah harus di pengadilan. Kok sulit itu gitu loh menunjukkan ijazah asli itu. Ya Allah, ya Rabbi. Pemerintah kita hari ini harus bersikap tegas, berani menyatakan kebenaran, tidak boleh berpihak kepada kebatilan. Kalau asli tunjukkan asli, kalau palsu tunjukkan palsu.